Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sekarang aku baru bangun, mau mandi dulu. Habis itu aku mau beraktivitas, mau bikin sarapan dan mau beraktivitas ala Mama India. Jadi hari ini aku mau beraktivitas pakai daster seharian. Kalian sudah lihat seperti apa penampilanku kali ini. Nah, aku mau mandi dulu, habis itu aku bakal ke dapur mau bikin sarapan. Kali ini aku mau masak paratha, alu paratha khusus buat suami aku karena dia suka banget sama alu paratha buatanku. Oke teman-teman, tetap ngikutin video aku ya. Teman-teman, biasanya pagi-pagi setelah ke dapur yang pertama kali dilakukan adalah membuat teh. Dan biasanya kami selalu minum teh susu, kecuali aku ya, karena aku lebih memilih untuk minum teh hitam. Untuk suamiku dan ibu mertua, juga bapak mertua, mereka biasanya minum teh susu. Nah, untuk menu sarapan kali ini aku mau bikin alu paratha sesuai dengan permintaan suami. Jadi sambil menunggu tehnya mendidih, aku merebus kentang dulu yang nanti akan mempersiapkan beberapa bahan untuk pembuatan alu parathanya. Nah, untuk tepung yang aku gunakan adalah tepung gandum yang dicampur dengan tepung terigu. Ini akan jauh lebih lembut dibandingkan dengan hanya menggunakan tepung terigu saja. Nah, karena proses membuat alu paratha ini sedikit ribet, jadi aku harus bangun lebih pagi untuk mempersiapkan beberapa bahan untuk pembuatan alu parathanya. Nah, untuk tepungnya aku tambahkan sedikit garam dan kemudian akan diuleni. Setelah teh mendidih, biasanya aku langsung taruh di dalam termos karena mereka, yaitu suamiku, papa mertua dan ibu mertua, biasanya mereka minum teh lebih dari secangkir setiap pagi pada saat sarapan. Nah teman-teman, setelah adonannya jadi, aku bakal diamkan dulu selama beberapa menit dan kemudian aku akan mempersiapkan beberapa isian atau bahan yang akan dicampurkan ke parathanya. Nah, untuk stuffingnya aku mulai memotong-motong daun ketumbar yang kemudian nanti akan ditambahkan dengan bawang bombay yang dipotong-potong dengan ukuran kecil juga. Nah, untuk pemotongan bawang bombaynya harus benar-benar tipis karena akan memudahkan untuk penggilingan parathanya nanti. Nah, untuk jahe dan juga bawang putih biasanya aku parut, dan kalau nggak seperti ini biasanya aku langsung beli jahe sama bawang putih yang sudah dalam bentuk pasta di pasaran. Nah, selain itu untuk kentang yang sudah aku rebus juga aku parut untuk memudahkan untuk penggilingan parathanya nanti agar tidak menggumpal.
Nah teman-teman, selanjutnya setelah itu ditambahkan dengan bubuk kunyit, juga bubuk cabai seperti biasa. Ini adalah bumbu wajib yang kemudian nanti akan dicampurkan garam sesuai dengan selera. Nah setelah semua bahannya dicampur, dimasukkan, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya merata, yang nantinya akan dimulai untuk penggilingannya. Waktunya stuffing teman-teman, jadi untuk adonannya bakal aku bagi-bagi dulu, yang kemudian nanti akan ditambahkan kentang yang sudah dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah aku aduk tadi. Nah ini adalah proses pembuatan alu paratha ya teman-teman. Jadi untuk alu paratha ini dulunya aku belajar lewat adik ipar aku. Nah untuk proses memasak alu parathanya harus menggunakan minyak yang lumayan banyak, juga harus menggunakan api yang sangat besar. Ini dia teman-teman alu paratha buatanku khusus untuk suamiku dan juga keluargaku di India. Nah untuk sarapan alu paratha ini, untuk makannya biasanya dicocol dengan menggunakan curd atau yogurt. Tapi untuk kali ini aku hanya menggunakan saus tomat karena cuaca, jadi kami tidak berani untuk makan curd. Nah setelah selesai sarapan, aku langsung beberes kamar. Biasanya aku ganti spray atau bedsheetnya itu kurang lebih 3 kali dalam seminggu karena anak aku. Jadi bedsheet itu harus selalu tetap bersih. Nah kalau untuk kamar ibu mertua aku biasanya diberesin oleh beliau sendiri.
Nah, sekarang lanjut untuk beberes rumah teman-teman. Aku langsung nyapu dan juga ngepel lantai. Biasanya kalau aku sudah ngambil kerjaan bersih-bersih, ibu mertua aku yang mengambil alih dapur. Ini yang biasa kami lakukan teman-teman. Kalau misalkan aku yang sudah beres-beres rumah, jadi ibu mertua yang ngambil alih dapur seperti masak dan juga bersih-bersih dapur. Teman-teman, sekarang jam 3 sore, ini waktunya tidur siang. Jadi biasanya kami itu tidurnya sekitar jam 3 sampai jam 5. Habis itu tea time. Jadi sekitar jam 5 itu kami ngeteh bareng. Udah gitu ya beres-beres rumah sebentar, habis itu nunggu jam makan malam. Dan ini sekarang si bocah masih melek. Biasanya kalau nggak ada dedinya tuh dia tidurnya cepet banget. Tapi karena dedinya sekarang di rumah, ya gini dah, mainan aja kerjanya sampai tidur siangnya tuh sekarang udah nggak teratur. Dan aku mau tidur siang dulu ya teman-teman. Nanti aku bakal lanjut lagi aktivitasnya. Oke? Sampai ketemu 2 jam lagi. Oke? Nah, setelah selesai minum teh bareng, biasanya aku langsung beberes pakaian yang sudah dicuci dan dijemur tadi. Kalau nggak aku yang mengerjakan, biasanya ibu mertua aku yang mengerjakan. Tidak ada yang spesial untuk aktivitas kami, keseharian kami, karena memang kami melakukannya dengan bersama-sama, yaitu aku dan ibu mertua aku selalu berbagi tugas. Kalau aku yang membersihkan rumah, ibu mertua aku yang memasak. Kalau aku yang memasak, itu berarti ibu mertua aku yang bersih-bersih. Teman-teman, aku baru aja habis mandi. Nah, seperti itu keseharianku di India, aktivitasku. Jadi nggak ada yang spesial karena ya namanya juga ibu rumah tangga pasti selalu mengerjakan pekerjaan rumah aja. Tapi untuk di video kali ini agak sedikit berbeda karena di video sebelumnya kan aku udah pernah share tentang rutinitas harianku. Jadi di sini tuh aku biasanya bagi tugas sama ibu mertua. Kalau nggak ibu mertua yang masak, ya aku yang masak. Jadi seperti video yang sekarang, karena ibu mertua aku yang masak, yang nyiapin makan siang sekaligus makan malam. Jadi aku yang ngambil alih untuk bersih-bersih sama beres-beres pakaian. Nah teman-teman, banyak dari kalian yang nanya kenapa nggak nyari pembantu aja, kenapa semuanya harus dikerjakan sendiri. Jadi di sini karena aku sebagai ibu rumah tangga, ibu mertua aku juga sebagai ibu rumah tangga, kami rasa kami nggak membutuhkan seorang asisten rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah karena kami berdua masih bisa menghandle-nya. Lagian juga aku sama ibu mertua itu kami sama-sama mengerti, sama-sama berbagi tugas yang nggak hanya aku aja yang mengerjakan
pekerjaan rumah, atau enggak hanya ibu mertuaku aja yang mengerjakan pekerjaan rumah. Kecuali kalau misalkan aku sibuk mungkin beraktivitas di luar, kalau waktuku habis untuk beraktivitas di luar, kalau ibu mertuaku juga sibuk, jadi wajar kalau misalkan kami nyari asisten rumah tangga. Tapi sejauh ini kami masih bisa handle semuanya, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus dapur juga kami masih bisa. Karena juga kalau misalkan kami nyari asisten rumah tangga, kami mau ngapain? Kami mau leha-leha, mau duduk nggak jelas gitu. Kami bukan tipe orang yang seperti itu, apalagi aku ya. Aku ini tipe orang yang memang dari dulu suka bekerja keras. Jadi kalau untuk urusan diem itu rasanya agak gimana ya? Aku bukan tipe orang yang suka diem, yang suka manja-manjaan gitu, atau suka orang lain melakukan segala sesuatunya itu. Jadi bukan berarti kita mengerjakan pekerjaan rumah itu ibarat banyak dari kalian yang komentar kok kayak seperti pembantu. Emang cuman ibu rumah tangga di India aja yang seperti ini? Banyak kok ibu rumah tangga di Indonesia yang kerjaannya juga jauh lebih berat. Mungkin karena mereka nggak di-share kali ya kerjaan mereka. Kalau kalian pengen tahu bagaimana pekerjaan ibu rumah tangga di tempatku di Bali, itu justru akan jauh lebih sibuk dengan pekerjaan rumah tangga yang aku lakukan saat ini di India. Di sini nggak ada apa-apanya teman-teman. Oke, segitu aja ya untuk rutinitas harianku kali ini, aktivitasku saat suami ada di rumah. By the way, ngomong-ngomong soal sarapan paratha, kalau untuk paratha fakta ya, ini ibu mertua aku sama sekali nggak bisa bikin paratha. Jadi kalau suami aku pengen dibuatin paratha itu biasanya minta sama aku atau minta sama adik iparaku. Tapi kebetulan sekarang adik iparaku lagi ngikut suaminya tugas di luar kota, jadi yang biasanya bikin paratha itu cuma adik iparaku yang gedean. Nah mau nggak mau aku harus belajar masak-masakan India, belajar tentang menu mereka. Jadi semakin hari aku semakin belajar, semakin tahu, yang akhirnya aku bisa walaupun tidak se-expert, tidak semahir dengan mereka yang sudah biasa masak-masakan India. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah ngikutin videoku kali ini. Terima kasih banyak yang sejauh ini masih ngikutin terus konten-kontenku. Semoga ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kalian dapatkan ya. Sampai ketemu nanti di video-video aku selanjutnya. Oke, bye-bye.